Halo semuanya, apa kabar teman-teman? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Terima kasih sudah mengklik video ini dan kali ini aku mau nyeritain tentang Shopee nih. Kalau kemarin aku udah nyeritain tentang kisah awal muawal Tokopedia kan, toko online favorit aku yang dibuat oleh anak negeri. Nah kali ini aku mau nyeritain tentang Shopee, platform online yang asalnya dari negeri tetangga yaitu Singapura. Nah, ada satu pernyataan yang pernah disampaikan oleh William Tanuwijaya, sang pendiri Tokopedia, bahwa ketika ia membuka platform toko online, salah satu yang perlu diperhatikan adalah akan datangnya pemain asing yang juga ikut membuka toko online di Indonesia. Karena ketika Tokopedia membuka jalan membuat toko online di Indonesia dan nantinya berhasil, pasti pemain asing bakalan tertarik untuk ikut juga membuka toko online-nya di Indonesia. Karena potensi pasar yang luar biasa besar, penduduk Indonesia itu lebih dari 250 juta loh. Ya siapa sih yang nggak kepincut? Nah, yang dimaksud William menjadi kenyataan. Tokopedia-nya sukses dan kemudian banyak toko online asing yang kemudian buka di Indonesia, salah satunya Shopee. Tapi di sini aku tidak mau membahas bahwa Shopee itu adalah produk asing, maka dari itu mari kita jauhi, bukan ya. Bukan itu maksud saya. Introku tadi cuma mau menginformasikan bahwa platform jual beli secara online itu sangat diterima oleh pasar Indonesia dan bahwa yang namanya kompetisi itu sudah harus kita sadari, dan yang terpenting kita harus mempersiapkan diri karena kompetisi itu tidak mungkin kita hindari. Kita mau merengek, ayo dong utamakan kami yang asli made in Indonesia nih. Nggak bisa, karena manakala sudah bicara tentang produk, harga, atau layanan, orang atau pembeli itu cenderung akan mencari yang paling kompetitif, nyari produk yang paling bagus, nyari layanan yang paling bagus, harganya juga kalau nyari ya yang paling bagus. Pokoknya semuanya harus serba bagus. Dan itulah yang dicari oleh pembeli. Pembeli itu siapa? Ya kita-kita ini. Benar nggak? Produk bagus, harga bagus, pelayanan bagus, itulah yang biasa kita pilih. Atau jika teman-teman ada pendapat yang berbeda, silakan tulis di kolom komentar ya. Dikutip dari Wikipedia, Shopee berkantor pusat di Singapura di bawah Sea Group atau sebelumnya dikenal sebagai Garena, yang didirikan pada tahun 2009 oleh Forrest Li. Nah, Forrest Li ini dulunya adalah pecandu game nih teman-teman. Ia biasa menghabiskan waktunya sampai dini hari hanya untuk duduk bermain game. Ibunya itu sampai marah-marah loh karena ulahnya itu. Apa kamu mau menghabiskan waktu mudamu hanya untuk hal tidak berguna seperti ini? Ibunya itu jengkel sekali. Forrest Li bernama asli Li Xiaodong, mahasiswa asal Shanghai Jiantong University yang masuk kelas bahasa Inggris dan berhasil mendapatkan gelar Bachelor of Engineering. Nama Forrest itu diambil dari film yang dibintangi Tom Hanks berjudul Forrest Gump sebagai nama panggilan di dalam kelas saat berkuliah. Forrest Li sendiri adalah seorang yang sangat pemalu, susah baginya untuk berinteraksi dengan orang. Mungkin karena itu, ia lebih banyak menghabiskan waktu dalam permainan dunia video game. Karena di dalam video game itu kan seorang yang sangat pemalu pun bisa kayak suka-suka gitu kan, bisa lebih ekspresif, sesuatu yang susah ia lakukan di kehidupan nyata. Setelah lulus, ia sempat bekerja di perusahaan Motorola Solution dan Corning di China. Ia mendapatkan banyak pengalaman kerja di sana. Namun, ia merasa kurang nyaman dan ingin mendirikan perusahaannya sendiri. Ia pun lalu mengupgrade pendidikannya dan masuk ke program Master of Business Administration di Stanford Graduate School of Business. Hingga di sana ia bertemu dengan sang kekasih yang di kemudian hari itu menjadi istrinya. Menjelang kelulusan calon istri di tahun 2005, ia mendapatkan kabar bahwa Steve Jobs, sang pendiri Apple, itu akan berpidato pada upacara kelulusan itu. Ia pun lalu memutuskan untuk ikut hadir dan mendengarkan pidato itu. Siapa sih waktu itu yang tidak kenal Steve Jobs, orang yang sangat luar biasa di balik suksesnya Apple. Pidato dari Steve Jobs itu sangat luar biasa, dan Forrest Li itu seperti terbakar semangatnya untuk mendirikan bisnisnya sendiri. Orang yang pemalu itu demi setelah mendapatkan pencerahan dari sang maestro teknologi Steve Jobs, jadi seperti yakin bahwa dirinya pun bisa untuk memulai sebuah perusahaan. Kalimat yang sangat ia ingat pada waktu itu adalah "Stay hungry, stay foolish." Tetaplah merasa lapar, tetaplah merasa bodoh. Karena kalau kita merasa sudah kenyang, sudah merasa cukup, kita akan cenderung berpuas diri dan tetap merasa bodoh agar selalu ingin belajar, meningkatkan kemampuan diri, agar berkembang, menambah wawasan, sehingga menjadi lebih pintar, lebih pintar, lebih pintar, dan lebih pintar. Kemampuan meningkat, tidak merasa lebih pintar, sehingga kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri.
karena merasa sudah bisa kan, merasa sudah pintar. Apalagi perkembangan dunia saat ini dengan bantuan teknologi itu menjadi sangat cepat sekali. Produk yang kita rasa canggih saat ini besar kemungkinan adalah teknologi ketinggalan zaman hanya dalam waktu beberapa tahun saja. Saking kepincutnya Forrest Lee dengan ucapan Steve Jobs, beberapa bulan ia habiskan waktu untuk terus memutar ulang video pidato tersebut agar tekad serta keberaniannya itu tumbuh untuk memulai usahanya. Karena itulah yang membuatnya membangun Garena yang kemudian berganti nama menjadi C. Seperti kita tahu, Garena sukses membuat berbagai game yang sangat terkenal, salah satunya adalah Free Fire, dan menjadi induk bagi tumbuhnya aplikasi jual beli online Shopee. Shopee sendiri pertama kali diluncurkan di Singapura pada tahun 2015, dan karena Garena sendiri sudah piawai dalam hal teknologi, sehingga untuk membuat divisi baru dengan tujuan jual beli online menjadi tidak terlalu susah bagi mereka. Sejak itu, Shopee memperluas jangkauannya ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Bahkan pada tahun 2019, Shopee juga sudah aktif di negara Brasil, menjadikannya Shopee pertama di Amerika Selatan dan di luar Asia. Shopee sendiri dipimpin oleh Chris Feng, yang adalah salah satu mantan pegiat roket internet yang pernah mengepalai Zalora dan Lazada. Jadi dari informasi ini tidak heran ya, kenapa kok Shopee bisa melaju sedemikian kencangnya saat pertama kali ia diluncurkan. Karena induknya saja itu sudah berpengalaman dalam dunia teknologi, dan Shopee sendiri dipegang oleh orang yang kaya pengalaman di dunia teknologi dan bisnis online. Karena itu hanya dalam waktu beberapa bulan saja, Shopee sudah dikenal dan banyak digunakan sebagai tempat jual beli secara online. Jujur ya, melihat persaingan antar platform yang ketat seperti saat ini, ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, dan yang lain-lain, aku tuh seneng. Karena dengan begitu, tiap-tiap platform tadi berusaha memberikan layanan yang lebih kepada penggunanya, entah itu free ongkir, bonus, cashback, dan lain-lain. Benar nggak? Teman-teman kalau sering belanja online, pasti merasakannya juga kan? Tiap beberapa waktu, platform itu juga mengubah tampilan webnya loh, menjadi lebih ringkas, enak digunakan, dan terasa lebih nyaman. Ya karena itu tadi, buah dari manfaat persaingan. Jadi ketika ada pesaing yang masuk, entah itu datang dari asing, jangan dibenci, karena juga tidak mungkin dibendung. Kita persiapkan diri aja. By the way, mengenai kekuatan asing yang ada pada modalnya, Tokopedia itu sudah membuktikan diri, ya bisa melaju tanpa modal. Ya maksudnya bukan nggak modal yang nggak modal gitu ya, tapi ia menunjukkan diri, menunjukkan kemampuannya, sehingga bisa mendatangkan kepercayaan dari pemodal. Dan gara-gara itu Tokopedia bisa dipercaya dan melaju. Intinya jangan takut dan anti berkompetisi lah. Dan ketika aku ngomong gini, bukan berarti aku tuh sudah memenangkan kompetisi gitu ya, bukan. Aku tuh sangat powerful, kuat gitu, itu juga tidak. Sama sekali tidak. Channelku sendiri seperti yang teman-teman lihat di cerita gambar juga bukan yang paling ramai kan. Tapi aku mengatakan ini karena memang dalam dunia yang syarat akan teknologi saat ini, kompetisi itu sesuatu yang susah untuk kita hindari. Kita mau komplain, mau mengeluh nih, nggak bisa. Misalnya sudah bikin toko online nih, rame, lalu ada yang mau bikin, terus kita larang-larang gitu, nggak bisa. Ya tentunya asal sesuai aturan, tidak melanggar undang-undang, ada izinnya, patuh pada hukum negara, ya bebas-bebas aja berkompetisi. Lah gimana? Kalau memang kenyataannya sekarang dunia itu memang begitu kompetitif kok. Tapi ya sekali lagi itu tadi, dengan persaingan membuat orang meningkatkan layanan mereka. Ya sama kayak channelku ini. Dulu gambarku pakai spidol, pakai kertas, terus coba tak perbaiki kan, pakai yang model digital, biar ada warnanya, biar teman-teman yang nonton itu semakin nyaman. Sama usaha lain juga. Ada di sini teman-teman yang jualan pecel. Itu sesuatu hal yang wajar, nggak bisa dilarang, nggak bisa juga kan? Karena memang ya seperti itu. Ketika sebuah bisnis itu memberikan keuntungan yang baik, maka akan mengundang pebisnis lain untuk ikut berjualan dengan barang atau layanan yang sama. Karena model bisnis yang seperti itu kan sudah terbukti diterima gitu kan. Shopee pun begitu. Ia lihat potensi pasar di Indonesia yang bagus, lalu juga ikut membukanya di Indonesia. Wajar. Dan dengan kompetisi itu, membuat platform Shopee menjadi semakin maju, berkembang, dan besar seperti sekarang ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Klik like jika kalian suka. Sampai jumpa di videoku selanjutnya ya. Dan terima kasih.